Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hai channel. ya. Ya pada Korekan digawa anjing. pada kesempatan video kali ini kita kedatangan satu orang lama, satu muka baru tapi rasa lama, yaitu silakan dari pojok sana. Harus kenalan ini. Iyalah. Iyalah kan bidang porno. Ya, halo guys, nama saya Bukti Dwi Haryoko. Kemarin sempat disinggung sedikit ada kata-kata laut di video perdana kemarin ya. Saya berasal dari pesisir laut, tempatnya di Kampung Laut begitu. Kampung laut. Kampung laut. Apakah itu kampung laut? Apakah di sana ada One hanya track. ada air dan ikan-ikan? Pantai berarti. Ya, tipis-tipis lah ya. Laut sama pantai kan beda. Daerahnya di mana tepatnya? Daerahnya di Kabupaten Cilacap, tepatnya di Kecamatan Kampung Laut, desanya Ujung Gagak gitu. Ujung gagak. Iya. Gode. Gagak. Kalian kan bisa nantinya promosi wisata lah ya. Iya, tapi untuk teman-teman yang belum tahu, kita dulu semua udah pernah ke Kampung Laut dan memang di sana itu masih pantainya masih bagus, masih alami dan belum terjamah seperti itu. Ya, pada kesempatan kali ini mungkin bisa dijelaskan kenapa Mas Bekti ini susah sekali untuk diajak nongkrong ketemuan di Purwokerto itu. Silaturahmi. Oh iya, silaturahmi ke Silaturahmi. sini itu kenapa? Oke, menjawab ya. Presentasi silakan. Menjawab silakan. Itu ada silaturahmi mungkin ditanda kutip lah ya. Sebelumnya kan saya sendiri kurang tahu lah ya kalau akan diadakannya Reuni kecil-kecilan. reuni kecil-kecilan itu. Temu setelah beberapa bulan. Formal banget, Cok. Kayak kamus ya reuni kecil-kecilan. Preman pensiun. Ya mungkin kan karena miskomunikasi lah ya. Setahu saya kan hanya kumpul biasa itu. nggak ada. Sepertinya tidak. Karena kita ada grup. Ya mungkin grup lain di luar saya begitu. Oh iya, ada, jelas ada. Itu lebih menyakitkan. Ya mungkin di sisi lain juga ada acara sendiri di rumah gitu. Jadi ya Mancing. lebih ibaratnya lebih mengutamakan hal yang lebih penting. Jadi ya mohon maaf atas ketidakhadirannya untuk minggu kemarin. Ngomong-ngomong kampung laut sama Bekti ke Purwokerto ya. Mungkin kita malam ini bahas perbedaan kampung, hidup di kampung sama hidup di kota. Masuk Eko. Masuk berarti? Masuk. Masuk Pak Iya. Eko. Berarti saya kesini membawa materi yang mau dibahas lah ya. Ya, Cocok. bisa dibilang seperti itu. Berarti membawa suatu keberkahan. Ya tentu tidak. Kan ini adalah hal yang tidak berfaedah. Ya mungkin dari teman-teman semua kan, ya dari saya sendiri kan asalnya dari desa, dan di Purwokerto ini kan ya bisa dibilang agak kota lah ya, walaupun kota pinggiran. Ya mungkin jelas ada perbedaannya. Ya betul. Mungkin kan tadi kita bahas kampung laut ya. Mungkin perbedaannya di kampung laut aja ya. Oh iya. Kan kita kan rata-rata jauh dari laut kan kita ya, jauh dari pantai. Gunung. Dari paling rata-rata kita gunung. Nah mungkin dari laut nih, dari hal yang berbeda kan dari kita semua gitu loh. Yang jelas ya kalau di namanya juga laut ya, tidak jauh dari perairan gitu ya. Jadi ya untuk tempat tinggal saya itu desanya, rumah-rumahnya itu memang Di dekat laut. laut. Oh. gitu. Iya. Laut. Iya. Bukan sih di laut, tapi tempatnya di daratannya begitu loh. Akhirnya rumahnya ngapung gitu. Enggak, kalau sekarang udah enggak. Dulu emang- Tapi zaman beneran dulu ya? itu ngapung seperti Oh. panggung begitu. Ya kehidupan di sana ya tidak lepas dari kehidupan nelayan begitu. Hampir semua masyarakatnya di sana mencari nafkahnya melaut begitu. Dan juga ya mungkin hal yang apa ya,
yang berbeda jauh dengan kota ya, mungkin di sana masih apa ya, desa yang masih bisa dikatakan itu pelosok gitu loh, kecil itu. Tapi listrik udah masuk sana. Listrik udah masuk, udah masuk. Iya pasti udah. Anda ngecas sekali listrik Anda. loh. Ya. Listrik udah masuk ya, tapi ya masih banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan untuk kualitasnya gitu loh, fasilitas-fasilitas yang ada gitu. Mungkin bisa disampaikan ke Pak Presiden. Oh ya, kan tadi udah bahas laut ya, sekarang bahas gunung ya kan, bukit-bukit gunung itu kan. Mungkin dari Daerah Baturaden udah tinggi kan, lebih tinggi Baturaden. Nah, mungkin dari Kampung Baturaden apa spesialnya di sana? Baturaden berarti itu masuknya udah Dataran tinggi dong. enggak, maksudnya desa Desa apa atau kota kota gitu. Oh. jadi tempat tinggalku kan di Baturaden ya. Baturaden itu bukan desa tapi kecamatan. Jadi Baturaden itu masuknya ya desa tapi nggak di kota gitu loh. Jadi mungkin ya itu desa. Desa. Ya mau. Iya benar, Wis benar. lah. Urung anak kata-kata kotor loh. Itu loh. Karena saya pakai sarung, saya tidak mau Kata-kata mengotori kasar, agama saya. Jadi desa tapi yang sudah bisa dibilang modern. Nah, kenapa modern? Di Kecamatan Baturaden itu sendiri tuh udah ada wisata dari lama, yaitu Loka Wisata Baturaden. Nah, itu kan secara tidak langsung itu memajukan ekonomi masyarakat ya. Jadi bisa dibilang itu desa banget ya? Enggak gitu. Kondok dong. Iya lah, Cok. Anak logo Unif. Bahaya. Sensor. Jadi ya dibilang desa banget enggak, karena mungkin dari sarana transportasi itu sudah bisa masuk semua loh, kayak sarana yang kendaraan besar gitu itu udah bisa masuk banget, jalannya halus, alhamdulillah. Oh ya, Alhamdulillah, ikut senang lah ya. iya. Oh, enggak tanya kabar dulu ya pertama ya. Enggak usah. Tidak perlu. Karena kita baik-baik saja. Anda orang Baturaden, minggu lalu ketemu bangsat. Astagfirullah. Jadi Saya ya menutupi kekurangan saya hari ini. dibilang desa banget enggak, desa ya desa, cuma enggak desa banget lah. Ekonomi masyarakatnya udah baik. Termasuk Anda berarti. Ya, Sudah baik alhamdulillah. ekonominya. Ya walaupun pandemi kayak gini ya masih bisa beli-beli lah. Alhamdulillah. Sombong ya Anda. Ya Anda. Sombong. Coba ngomong kasar. Sebentar. Pegangin. Anjing. Ya mungkin berdampak ya kalau pandemi kayak gini, cuma ya menurutku itu masih wajar lah, maksudnya karena tinggal di desa itu tidak terlihat bahwa PHK di mana-mana gitu. Iya benar. Tapi kalau wisata sendiri di Baturaden itu emang dari dampak pandemi ini memang sangat berdampak apa enggak terlalu itu? Ya itu kalau wisata yang ada di daerah Baturaden itu sangat berdampak banget ya, karena sekarang lokal wisata dari pandemi dimulai itu tutup sampai tutup total berarti. tutup total. Itu Yang lokal itu- wisata yang Baturadennya. Baturadennya. Iya. Sampai sekarang itu belum buka. Terus yang wisata biologis itu tutup atau tidak? Kalau itu saya kurang tahu. Mungkin habis ini kita bisa survei. Kalau itu saya kurang paham karena saya itu jarang main ya. Main apa? Main keluar gitu. Oh, saya kira main biologis. Keluar di dalam. Ya mungkin untuk objek wisata selain Baturadennya gitu loh, kan banyak kayak wisata alam seperti Curug, kemudian tempat camping itu gimana? Ya. Kalau tempat wisata lain ya kayak Bumi Perkemahan itu awal-awal juga tutup bersamaan sama seluruh wisata yang ada di Baturaden. Kayak lokal wisata Baturaden itu tutup semua, tapi di Bumi Perkemahan di sini tuh air ini kalau nggak salah mungkin 1 minggu 2 minggu ke belakang itu udah buka, tapi dengan protokol yang sudah dianjurkan gitu. Kalau
wisata yang lainnya ya banyak mungkin, tapi kan masih ditutup. Ya ora salah. Iya Terus benar. Iya. terus banyak sih kayak kemarin kan ada wisata yang bukan wisata sih, kayak tempat makan gitu yang buka, cuma ya udah itu hanya mungkin dialokasikan untuk lokal gitu loh, Orang-orang lokal. orang lokal aja. Jadi buka ya sementara buka aja, jangan itu pun buka udah dalam koridor kenyamanan dan keamanan yang baik gitu kan. Itu jadi kembali lagi yang sama desa dan kota ya. Jadi dibandingkan sama kampung laut ya. Iya. Ini mohon maaf sekali. Ini gak ngecek ini. Hati-hati dari Anda. gaya bahasa ini. Siap-siap diboikot orang kampung laut loh. Fak Enggak. rasisme 1 kecamatan loh. Ini kan maksudnya membandingkan dalam kondisi pandemi gitu. Iya, Iya, benar. Mungkin situasinya kan sama aja gitu loh. Saya nggak membandingkan jelek buruknya, enggak, karena daerah kan memiliki keunikan masing-masing. Kayak gitu. Ya kayak gitulah. Oh, seperti itu. Ya, untuk Baturaden tadi ya sama Kampung Laut, untuk tempat saya di Kecamatan Punggelan, Itu di mana? Banjarnegara. 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 Kalau umbar tapi kau pergi tanpa bicara. Next, sip. Banjarnegara. Ya, Banjarnegara. Banjarnegara. Ya, untuk daerah saya sih termasuk tergolong dalam kota ya. Kota. Kota. Kota di balik hutan. Jadi benar-benar tempat saya ya standar lah, nggak terlalu desa dan juga nggak terlalu kota, karena transportasi lancar, Berarti sama ya? sama jalannya sudah halus. Iya. Halus. Saya terlalu terasing kan ini. Tapi kalau dibilang jalan halus ya emang jauh sih dibanding sama kampung loh. Nasis lo anjing. Enggak, soalnya kan saya juga udah pernah ke kampung Ya, laut juga sesuai udah pernah survei lah ya. ke Punggelan, maksudnya lihat sendiri kondisi di lapangan dan emang jalannya ya di ini sudah bagus Berbanding bener. dibanding kampung laut. Iya. Terus kalau tempat saya itu rata-rata kan orang bertani ya. Jadi bertani, terus kalau pemudanya itu rata-rata kerja di luar kota, merantau. Iya. Ya. Bertani rata-rata bertani buah, bertani kayak Palawija. nah seperti itu. Bertani buah. Kok sadar apa sih sadar? Ya bener lah. Ya bener kok. Bener ya? Iya, Masih satu frekuensi. Iya, Iya bisa lah. akal. Frekuensi. Kok asing kan? Untuk COVID-nya buah apa sih? durian. Harus tidak. Buah dada. Apa itu tuh? Ya, kalau pokoknya kayak buah durian, buah duku. Ya banyak lah, misalnya jambu, Iya, jeruk, banyak sih buah durian, duku, tapi salak. kalau kesini kok nggak pernah bawa gitu loh. Karena untuk bisnis. Saya tidak ingin rugi. Perbandingan Purwokerto sama desa saya ya, ya tidak terlalu jauh lah, 50% paling. Kalau di sini kan udah begitu ramai kan. Iya. Karena di sini banyak tempat-tempat ya, contohnya kayak hotel, kayak Oh, di sana berarti mall. nggak ada hotel di Banjarnegara. Ada, Oh, tapi di desa saya tidak oh, ada. iya. Kalau mau nginep tempat saya bayar. Bayar. Pakai apa? Logis. Potong. Ya seperti itulah kalau tempat saya. Mungkin kalau tempat Anda kayaknya lebih Kayaknya lebih jauh. lebih pelosok. Naik turun. Mungkin kalau di tempat saya ya kurang lebih sama kayak di tempatnya Husan sama Tidak. Dwi Tidak. itu masuknya ke gunung, tapi gunung yang emang bener-bener gunung gitu loh. Jadi Namanya apa dulu? namanya Apakah itu ada gunung di sana? ada banyak. Namanya itu Banyak gunung. iya gunung bukit maksudnya. Bukit. Pikiranmu sudah kemana-mana, anjing. Tepatnya itu di Desa Dermaji. Mungkin bagi teman-teman pemburu hantu
Udah ada yang tahu di Dermaji itu satu desa di Kecamatan Lundir, kabupatennya masih Banyumas, tapi itu merupakan perbatasan antara Banyumas dan Cilacap. Jadi emang kalau dikatakan orang Banyumas ya Banyumas pinggiran, jadi bener-bener pinggiran gitu loh. Dan Pinggir banget. iya bener itu. Pinggir sidik melojok. Itu saya kalau Perbatasan ya. iya kalau main biasa hari-hari biasa itu emang ada tugunya loh. Jadi kalau ditanya habis main dari mana, dari Cilacap gitu. Serasa jauh. Iya. Itu perbatasannya sama Cilacap itu kecamatannya Karangpucung kalau perbatasannya. Dan untuk kondisinya ya kurang lebih sama kayak Baturaden karena gunung ya rata-rata ya dingin. Itu kemarin pas Idul Adha sempat nyentuh pagi-paginya tuh 19 derajat. Sama sih, tempat saya juga. Ya maksudnya kan dingin kan, 19 derajat daripada di kampung laut mungkin kan. Iya, panas ya. Kebetulan kemarin pas itu nggak ngecek suhu. Oh, kan. nggak ngecek, iya. Nggak sempat itu loh. Kan Ya. itu wajib ngecek suhu. Oh. Sesuai protokol ya. Iya, benar. Maksudnya bukan suhu badan gitu loh. Suhu cuaca yang ada di sana. Jam 7, jam 8 itu benar-benar ya masih dingin gitu loh cuacanya, walaupun apa bukan no. Walaupun udah ada matahari gitu tapi emang ya masih dingin gitu lah, masih ya Masih kabut aja. benar-benar masih kabut di sana, di tempatku itu masih kabut, apalagi emang yang Banyak babi. Kan tanya ya, iya Bob. iya ada tapi itu Enggak ke desa ya. enggak itu Itu nama bahasa Jawa itu celeng. ya celeng, orang di daerah saya itu nyebutnya celeng. Dan emang itu ada tapi di kebunnya loh, jadi kan di sana Hutan. bukan hutan, masuknya ke kebun. Hutan. Alas. Kan masih ada Hutan. pinusan. Kalau hutan kan pinus gitu, kalau kebun kan udah yang dikelola oleh warga di situ loh. Oh iya. Jadi ada yang Alas. ditanami singkong, terus Kejadiannya siapa sih? enggak mobil lu anjing. Di sana emang hutannya itu hutan pinus dan ada kebun juga, kebunnya ya kayak kebun singkong gitu, karena kebanyakan di sana itu nanamnya singkong karena Perkebunan. ya perkebunan singkong gitu lah. Bisa dibilang ya mata pencaharian orang sana itu salah satunya dari singkong gitu loh. Bertani lah ya. Bertani budin yang nantinya kan diolah jadi Gaber. bukan tepung itu loh, Terigu. tapioka. Oh, tapioka. Tapioka itu terus Ya kan melalui proses kan? iya. Iya. Benar terima Gaber kasih. ya. Gaber. Gue apa? Gaber itu adalah apa ya? Jadi Sisa-sisa. singkong yang dijemur. Bukan cowok. Iya. Itu sisanya. Apa ya? Itu kan pertamanya singkong, terus digiling kan itu ada apa ya? Ampas. Ya itulah gaber itu ampasnya lah. Gabre. Kalau Iya. inti sari dari singkongnya kan itu nanti buat Ranjem tepung apa? tapioka. Ranjem beda lagi. Yo. Kalau dibandingkan sama di kota ya kalau menurutku sih Beda ya. ya beda jauh. Maksudnya kalau misal ya disuruh milih antara tinggal di desa sama di kota, mungkin lebih enak di desa sih kalau menurutku. Ya walaupun ya ada sih sisi positif dan sisi negatifnya masing-masing, tapi ya orang udah dari kecil tinggal Udah di desa biasa ya. udah ya udah mungkin cukup sekian video dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao, bye bye. Dari sistemnya gitu. It's over, cok.